Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Febrianti dengan NIM 4321911027, program studi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik menggunakan data primer yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas yang disusun untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah statistik bisnis dengan dosen pengampu Ibu Siska Widiautami. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya menggunakan data primer yang telah saya buat di video sebelumnya, yang berdasarkan hasil kuesioner yang telah saya bagikan kepada teman-teman saya, yang terdiri dari X1, X2, X3, dan Y. Baik, langsung saja kita mulai masuk ke dalam IBM SPSS. Pada bagian ini kita akan menuju ke variable view, lalu kita masukkan X1, X2, X3, dan juga Y. Selanjutnya kita kembali ke data view. Pada bagian ini sudah terlihat yaitu X1, X2, X3, dan Y. Dan langsung saja kita mulai masukkan hasil total ya dari X1, X2, X3, dan Y. Untuk total X1 kita masukkan ke dalam bagian X1, total X2 kita masukkan ke dalam bagian X2, total X3 kita masukkan ke dalam bagian X3, dan yang terakhir yaitu total Y kita masukkan ke dalam bagian Y. Jika sudah terisi semuanya, selanjutnya adalah kita akan mulai menganalisa ya. Pertama kita pilih analyze, lalu kita pilih regression, lalu pilih linear. Kemudian untuk bagian X1, X2, dan X3 kita pilih atau masukkan ke dalam independen. Untuk Y kita masukkan ke dalam dependent. Selanjutnya yaitu kita klik statistik. Di sini kita pilih bagian estimate, model fit, deskriptif, collinearity diagnostik, dan Durbin-Watson. Lalu kita klik continue. Selanjutnya yaitu kita pilih plots. Untuk S-separate kita pilih atau kita masukkan ke dalam X. Untuk S-recit kita masukkan ke dalam Y. Lalu kita pilih bagian histogram dan normal probability plot, lalu kita klik continue. Selanjutnya itu kita klik save. Di sini kita pilih unstandardized, lalu kita klik continue. Selanjutnya itu kita klik OK. Kemudian hasil outputnya akan keluar. Baik, sudah terlihat ya hasil outputnya. Selanjutnya saya sudah membuat hasil interpretasi dalam Miss Word. Baik, ini adalah hasil interpretasi uji asumsi klasik menggunakan data primer yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Yang pertama yaitu uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berdasarkan histogram, yang terlihat di sini bentuknya sama ya. Interpretasinya adalah hasil dalam uji normalitas histogram menghasilkan bentuk kurva menggunung seperti ini ya. Maka dapat disimpulkan atau dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Selanjutnya itu berdasarkan p-plot. Yang terlihat di sini bentuknya sama. Interpretasinya adalah hasil dalam uji normalitas p-plot menghasilkan garis diagonal seperti ini ya. Maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu
one sample Kolmogorov-Smirnov test. Untuk mengetahui hasil tes ini, kita kembali ke data tabulasi. Kemudian kita pilih analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih lagi legacy dialogs, lalu kita klik one sample K strip S. Lalu di sini selanjutnya kita pindahkan unstandardized ke dalam test variable list. Setelah itu kita klik OK, maka hasil outputnya akan keluar ya, seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke dalam hasil interpretasi. Baik, di sini sudah terlihat untuk nilai N, untuk N adalah jumlah responden, yaitu sebesar 15 orang. Selanjutnya hasil yang paling penting di sini adalah angka yang kita lihat ya di bagian asensik. Untuk interpretasinya yaitu jika nilai asensik lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, begitupun sebaliknya. Dari hasil uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil sebesar 0,128 yang artinya terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Untuk koefisiennya, baik, dan di sini sudah terlihat ya. Dan hal yang paling penting di sini adalah nilai dalam tolerance dan variance inflation factor. Ini ya, bagian sini. Untuk uji multikolinearitas ini memiliki dua syarat, yaitu yang pertama, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Yang kedua yaitu jika nilai variance inflation factor kurang dari 10,00, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Untuk interpretasinya yaitu hasil dari uji multikolinearitas untuk nilai tolerance sebesar 0,489, seperti ini ya, dan nilai variance inflation factor sebesar 2,047, seperti ini, yang artinya keduanya menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Di sini uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam uji heteroskedastisitas ini kita akan kembali ke data tabulasi. Kemudian di sini kita akan klik transform, lalu kita pilih compute variable. Lalu pada bagian target variable di sini kita akan menuliskan res2 res_2. Kemudian untuk numeric expressions kita pilih pada bagian all dan juga ABS. Baik, di sini kita akan mulai memasukkan under standardize. Untuk bagian ABS kita akan menambahkan underscore res. Jika sudah seperti ini maka klik OK. Selanjutnya untuk value di sini sudah muncul res2 seperti ini. Kemudian kita akan melanjutkan untuk menganalisanya, yaitu dengan klik analyze, lalu kita pilih regression, kita pilih linear kembali, lalu kita ganti dependent Y menjadi res2. Kemudian kita klik statistik, kita hilangkan deskriptif, collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson.
lalu kita tambahkan covariance matrix, lalu kita klik continue, lalu kita pilih plot. Di sini kita hilangkan bagian histogram dan normal probability plot, lalu kita klik continue, lalu OK. Jika sudah terlihat hasilnya ya. Oke, sudah terlihat hasil outputnya. Kita kembali ke hasil interpretasi. Di sini uji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot dependent variable Y. Baik, sudah terlihat ya, sama di sini. Interpretasinya adalah hasil dari uji heteroskedastisitas grafik scatter plot memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai. Selanjutnya itu berdasarkan koefisien. Di sini kita akan cari koefisiennya. Baik, untuk bagian koefisien sudah terlihat ya. Dan yang paling penting di sini adalah nilai sig yang ada di sini, ya. Untuk interpretasinya yaitu hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glasser, output menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual, yaitu ditunjukkan dengan sig lebih dari 0,05, yaitu 0,517, 0,209, 0,369 ya, untuk hasil dari heteroskedastisitas, yang artinya modul ini tersebar dari heteroskedastisitas. Untuk selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan periode T-1 sebelumnya. Baik, di sini ada model summary-nya. Kita cari untuk model summary B. Baik, di sini hal yang paling penting yaitu di bagian Durbin-Watson ya. Di sini Durbin-Watson-nya yaitu 2.484. Untuk uji autokorelasi di sini, saya menampilkan tabel Durbin-Watson karena jumlah responden saya 15, maka tabel yang saya sajikan yaitu 15. Keterangan di sini adalah simbol K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas atau penjelas tidak termasuk variabel berikut. Dari sini saya menggunakan sampai K3 ya, karena di sini jumlah variabel saya itu sampai X3. Simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya observasi. Di sini saya untuk simbol saya yaitu simbol N, saya menggunakan sampai angka 15 karena jumlah responden saya 15. Maka K sama dengan 3 adalah jumlah variabel independen yaitu X1, X2, dan X3, dan N sama dengan 15 yaitu total responden. Jadi di sini adalah rumusnya. DU sama dengan 1.7501. Untuk DU-nya saya ambil dari K3 yaitu bagian sini, DU N 15 1.7501. Maka 4 kurangi DU sama dengan 4 kurangi 1.7501 sama dengan 2.2499. Untuk D-nya yaitu 2.484. Untuk D di sini yaitu Durbin-Watson. Bagian sini ya, 2.484. Untuk DL-nya yaitu sama dengan 0.8140. Untuk DL saya juga ambil di bagian K sama dengan 3 yaitu bagian 15. N15 yaitu 0.8140. Di sini ada syarat yaitu jika D lebih kecil dari
DL atau lebih besar dari 4 kurang DU, berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D terletak di antara DL dan 4 kurang DU, berarti tidak terdapat autokorelasi. Yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Untuk interpretasinya yaitu berdasarkan tabel DL sama dengan 0.8140 dan DU sama dengan 1.7501. Yang sini ya, DU dan DL. Berdasarkan tabel pembanding, nilai DU 1.7501 dan 4 kurang DU sama dengan 2.2499, nilai D 2.484. Maka terletak di antara 0.8140 lebih kecil dari 2.484 lebih besar dari 2.2499, yang artinya terdapat autokorelasi. Untuk DL yaitu angkanya yang ini ya, D yang ini, dan 4 kurang DU adalah yang ini. Nilai DL kurang dari nilai D lebih besar dari 4 kurang DU. Baik, berikut sudah saya menjelaskan. Selanjutnya itu saya akan save data. Kita klik save. Untuk filenya kita taruh di bagian statistik bisnis dan praktikum. Baik, untuk file name-nya saya ganti menjadi tb2 Meliana Febrianti 321911027. Berikutnya itu kita save. Selanjutnya itu data tabulasi, kita save. Baik, jika sudah, lalu kita save. Oke, demikian hasil mengenai interpretasi uji asumsi klasik menggunakan data primer, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Demikian video yang saya buat untuk memenuhi tugas besar 1. Terima kasih.